Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, mahasiswi STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rekayasa Perangkat Pengatur Penjemuran Ikan Asin Berbasis Microcontroller. Latar belakang. Perkembangan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu usaha menciptakan kemajuan yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi juga banyak digunakan untuk usaha masyarakat kecil menengah, yaitu UMKM, seperti pengolahan ikan asin. Ikan asin menjadi pangan yang cukup digemari bagi sebagian kalangan masyarakat. Di Tarakan sendiri, ikan asin merupakan salah satu sumber penghasilan dari penduduk Tarakan yang sebagian adalah nelayan. Karena Tarakan merupakan pulau yang memiliki potensi hasil laut yang cukup besar. Pembuatan ikan asin sendiri tergolong cukup mudah, tidak perlu menggunakan banyak bahan. Kota Tarakan sendiri memiliki cuaca yang kurang menentu, terkadang menjadi kendala bagi para pembuat ikan asin. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan nelayan pembuat ikan asin selalu siaga dalam mengecek keadaan. Hujan yang turun tiba-tiba mengharuskan pembuat ikan asin untuk mengangkat ikan segera agar tidak terkena air hujan. Permasalahan di sini, permasalahan yang ada, nelayan pembuat ikan asin harus selalu mengecek cuaca pada saat penjemuran, serta harus segera mengangkat dan memindahkan ikan asin saat hujan tiba-tiba turun. Ikan asin yang basah akibat terkena air hujan akan mengakibatkan ikan menjadi busuk dan merugikan nelayan pembuat ikan asin. Jadi saya membuat alat ini agar pada saat hujan turun tiba-tiba atau di saat musim penghujan, para nelayan tidak perlu mengecek cuaca dan juga mengangkat ikan asin yang dijemur. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penulisan skripsi. Perangkat tersebut berfokus pada pengaturan penjemuran ikan asin dengan menggunakan sinar matahari. Yang kedua, perangkat tersebut masih berbentuk miniatur tempat penjemuran berukuran panjang 40 dan lebar 30 cm. Pengaturan penjemuran ikan asin menggunakan microcontroller Arduino Mega. Sensor yang saya pakai adalah DHT11 untuk menentukan suhu dan kelembapan, sensor LDR untuk menentukan intensitas cahaya, dan rain sensor untuk mendeteksi hujan. Menggunakan metode Fujisugeno untuk menghitung apakah nilai suhu itu dingin, sedang, atau panas, nilai kelembapan, lembab, sedang, atau tidak lembab, cahaya, terang, mendung, gelap, dan sensor hujan mendeteksi rendah hujan, sedang, atau tingginya curah hujan. Di sini saya menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah yang digunakan untuk menjelaskan keambiguan. Logika himpunan yang menyelesaikan keambiguan. Secara garis besar, berarti logika fuzzy merupakan metode yang digunakan untuk menghitung nilai himpunan yang masih samar atau belum pasti. Pada logika fuzzy, peranan derajat keanggotaan sangatlah penting, karena derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan akan menjadi ciri utama penalaran dengan logika fuzzy tersebut. Dan di sini saya menggunakan model Fujisugeno. Ditemukan oleh Takagi Sugeno dan Ken. Dalam upaya untuk membangun pendekatan sistematis untuk membangkitkan aturan-aturan fuzzy dari himpunan data input-output yang diberikan, menggunakan metode Fujisugeno yang ordinal. Secara umum, bentuk model inferensi Fujisugeno ordinal adalah if X ke 1 adalah A1 ke I, and X2 adalah A2 ke I, dan seterusnya, dan Z sama dengan K, dengan I adalah himpunan fuzzy ke I sebagai anteseden, dan K adalah suatu konstanta bersifat Rips sebagai konsekuen. Di sini saya akan memaparkan demo alat saya. Selamat menyaksikan.
belakang. Di sini saya akan menyemukan alat saya, yaitu perangkat pengatur pengeringan ikan asin berbasis mikrokontroler. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada alat saya ini. Di sini saya menggunakan Arduino Mega sebagai pengendali dari segala komponen yang ada. Lalu juga ada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan juga ada di sini saya menggunakan LDR sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu juga saya memakai rangkaian relay yang hybrid untuk mengatur pola dari dinamonya. Terakhir saya menggunakan range sensor. Ini adalah penentu dan yang paling penting menurut saya, karena fungsinya ini untuk mengatur si terpal alat ini apakah dia akan menggulung atau membuka. Pertama-tama saya akan mendemokan untuk proses pada saat terpal tertutup atau pada saat si sensor hujan menerima percikan air atau menerima air pada permukaan sensornya. Baiklah, saya akan memulai. Di sini saya sudah menampilkan untuk membaca nilainya. Untuk pertama, pada saat sensor hujan tidak menerima air pada permukaan sensornya, di sini bernilai suhu dibaca 30 derajat, untuk kelembapan 81, untuk intensitas cahayanya 995, dan untuk hujannya 1081. Saya akan mencoba menyemprotkan air pada permukaan sensornya. Saat saya menyemprotkan air, terpalnya akan tertutup karena si range sensornya menerima rangsangan air. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk pada saat terpalnya terbuka atau pada saat di sensor air di permukaan sensor hujannya tidak terdapat air. Nah, di sini saya akan membacakan kembali nilainya. Nilainya -1 karena terpalnya tertutup. Kalau nilainya 1 berarti terpalnya terbuka, itu untuk nilai tutup bukanya. Dan di sini suhunya 29 derajat. Lalu untuk kelembapannya adalah 90. Untuk cahayanya adalah 994, dan untuk range sensornya adalah 458. Pembacaan range sensor itu semakin rendah nilainya maka terdapat air. Jika semakin tinggi maka tidak terdapat air, seperti itu. Untuk mendemokannya, saya akan mulai menghapus air yang ada pada permukaan range sensor yang tadi sudah saya siram air. Jika tidak terdapat air maka sensornya akan terbuka. Terpalnya akan terbuka. Bisa kita lihat terpalnya terbuka. Jadi untuk nilainya saya akan membacakan kembali nilainya, yaitu 1 karena terpalnya terbuka dan range sensornya tidak menerima adanya air pada permukaannya. Untuk suhunya saya akan untuk variabel yang lainnya saya akan membacakan kembali. Untuk suhunya adalah 29, kelembapannya adalah 88, cahayanya adalah 898, dan untuk range sensornya adalah 964. Ada perbedaan ya pada range sensornya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk komponen variabel yang saya gunakan. Yang pertama adalah suhu. Untuk variabel suhu komponennya adalah dingin, sedang, dan panas. Untuk kelembapan adalah lembab, sedang, tidak lembab. Untuk sensor LDR atau cahaya saya menggunakan komponen terang, redup, dan gelap. Dan untuk range sensornya adalah rendah, rintik, dan deras. Jadi cara kerjanya adalah cara kerja saat tertutup dulu ya, saya jelaskan. Jadi ketika si range sensor menerima air dan dibaca oleh Arduino-nya berapa nilainya, nanti ada nilai untuk PWM-nya. Jadi jika dia bernilai di bawah 1, terpalnya akan tertutup. Untuk sebaliknya juga,
jika si sensor tidak menerima hujan atau pada saat kering atau panas atau tidak hujan. Jadi nanti misalnya sehabis hujan biasa kan masih ada rintikan air nih pada sensornya, nanti ditunggu kering atau oleh sinar matahari. Kalau dia sudah benar-benar kering pada permukaan rem sensornya, nanti si Arduino-nya akan baca, lalu dia akan menampilkan nilai 1, yaitu untuk proses si terpalnya terbuka tadi. Demikian demo alat saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang.